Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti dari kelas 11 IPS 1 absen 36. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaharuan dari Mesir. Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaharuan dari Mesir. Sejarah dan awal kehidupan. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Namun, ia lebih dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Gelar Sayyid padanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ia dilahirkan pada tahun 1838 dengan dua versi tempat kelahiran. Menurut pengakuannya bahwa ia dilahirkan di Asabadan dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain, bahwa ia lahir di Asabadan dekat Hamadan, wilayah Persia. Al-Afghani mengaku orang Afghanistan untuk menyelamatkan diri dari kesewenang-wenangan penguasa Persia. Menurut Majid Fahri, Al-Afghani dilahirkan di Asabadan, Persia, kemudian hijrah dengan keluarganya ke Qazwin dan kemudian ke Teheran. Di situ ia belajar di bawah asuhan Aqasid Shadiq, teologi Syiah yang sangat terkemuka saat itu. Al-Afghani dikenal dengan seorang banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran, ia pindah ke An-Najd di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtadha Al-Ansori, seorang teologi dan sarjana yang terkenal. Pada tahun 1853, ia melawat ke India, di mana ia diperkenalkan dengan studi-studi dan ilmu-ilmu. Ada waktu selanjutnya, ia melanjutkan perlawanan ke berbagai negara di dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Prancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ini adalah kunjungan ke Mesir pada tahun 1869, dan di negeri ini ia mulai memunculkan pemikiran pembaharuan. Masa muda dan aktivitas politik. Ketika usia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Syar Ali Khan. Beberapa tahun kemudian diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri Afghanistan. Pada masa itu, Inggris telah mencampuri hal-hal politik dalam negeri Afghanistan, dan dalam pergolakan yang terjadi, ia memilih pihak yang melawan golongan Inggris. Pihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan pergi ke India di tahun 1869. Al-Afghani juga aktif dalam berpolitik. Ketika berada di Mesir, ia secara terbuka menentang pemerintah Mesir dan pengaruh serta campur tangan Inggris di negeri itu. Pandangannya ini menjadi presiden bagi aktivitas politik Islam di masa mendatang, meskipun hal tersebut menyebabkan ia terusir dari Mesir pada tahun 1879. Al-Afghani seorang reformis dan modernis, dikenal pula sebagai seorang yang pernah aktif dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876 ia bergabung dengan para politikus di Mesir. Pada tahun 1879 membentuk suatu partai politik dengan nama Hizb al-Watani, Partai Kebangsaan. Dengan partai ini yang berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Al-Afghani juga diakui sebagai seorang filosof, jurnalis, dan sufi, namun yang lebih banyak dipublikasikan adalah sebagai seorang politikus. Ia merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik, dan jurnalis terkenal. Ia pandai berwibawa, memiliki karisma yang besar, dan berkeyakinan teguh akan masa depan peradaban Islam yang cemerlang. Di tengah keterbelakangan kaum muslim dan gejolak kolonialisme bangsa Eropa di negeri-negeri Islam, Al-Afghani menjadi seorang tokoh yang amat mempengaruhi perkembangan pemikiran dan aksi-aksi sosial pada abad ke-19 dan ke-20. Perjuangan Jamaluddin juga sampai ke Persia. Penguasa Persia Khan Nasiruddin Koshar menawarkan posisi Perdana Menteri. Ia pun menerima tawaran tersebut, dan karena ide pembaharuan Islamnya, ia semakin populer di Persia. Jamaluddin secara terang-terangan mengkritik praktek kekuasaan penguasa di negara tersebut, dan hal ini dikhawatirkan Nasiruddin atasnya. Akhirnya ia pun ditangkap dan diusir dari Persia. Setelah itu, akhirnya ia sampai pula ke Istanbul, Turki.
dan inilah tempat akhir hayatnya, yaitu wafat di Istanbul pada tanggal 9 Maret 1897 dalam usia 59 tahun. Pan-Islamisme merupakan ide pembaharuan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti leburnya kerajaan-kerajaan Islam jadi satu, tetapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Syukron, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.